hari Minggu adik-adik. Bagaimana kabarnya? Kak Sema harap adik-adik selalu baik-baik saja dan dalam lindungan Tuhan ya. Sebelum kita memulai persekutuan anak pada hari Minggu ini, Kak Sema mau ajak adik-adik untuk memuji nama Tuhan. Nah, kali ini yang akan memimpin pujian pembuka adalah Angel. Yuk, mari kita nyanyi bareng-bareng. Halo, selamat pagi adik-adik yang dikasihi dalam Tuhan. Selamat pagi Kak Syema. Ada Mumu. Hai Mumu. Hai Kak. Hai teman-teman. Nah, di firman Tuhan hari ini tidak hanya ditemani oleh Kak Syema saja loh, melainkan juga ada Mumu. Mumu akan mendengarkan dan ikut dalam firman Tuhan pada hari ini. Sebelumnya jangan lupa ya, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersatu dalam doa. Dilipat tangan, mari kita berdoa. Allah Bapa yang penuh pengasih, hari ini kami ingin mengucap syukur kepadamu Tuhan. Tuhan, hari ini kami ingin mendengarkan firman-Mu. Tuhan berkati kami agar kami dapat menyimak, mendengarkan, serta melakukan firman-Mu. Terima kasih Tuhan, haleluya. Amin. Nah, Kak Sema hari ini akan menyampaikan firman Tuhan yang terambil dari surat Efesus pasalnya yang kelima, ayatnya yang ke-15 sampai 16. Yuk kita baca bareng kalau udah ketemu. Oke Kak, ayo Kak, ayo cepet baca Kak. Mumu, sabar. Itu loh, masih banyak teman-teman yang belum ketemu. Kita tungguin mereka yuk. Oke Kak. Nah, bagaimana teman-teman? Udah ketemu belum? Kalau sudah ketemu, kita baca bareng-bareng yuk. 1, 2, 3. Karena itu, perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Nah, sebelum kita masuk ke dalam firman Tuhan, mari kita melihat video ilustrasi tentang belalang dan semut ya. Oke Kak. Silakan dilihat. Di tengah hutan, hiduplah kawanan semut yang sangat rajin. Terik matahari di musim kemarau tak mematahkan semangat mereka untuk mencari makanan. Setiap hari mereka membawa, mengumpulkan, lalu menyimpan makanan ke dalam lubang yang menjadi rumahnya. Berbeda dengan kawanan semut yang rajin,
tetangga mereka si belalang malah asik menikmati musim kemarau dengan bermalas-malasan. Suatu ketika, kawanan semut rajin itu lewat di depan belalang yang sedang asik bernyanyi sembari memainkan gitar kesayangannya. Hai semut, apa yang sedang kalian lakukan? Kami sedang mengumpulkan makanan untuk persiapan musim hujan. Ah, buat apa? Musim hujan kan masih lama. Lebih baik bersantai dahulu. Ayo sini, bernyanyi bersamaku. Semut tidak memedulikan perkataan belalang. Mereka kemudian berlalu meninggalkannya. Musim hujan pun akhirnya tiba. Kawanan semut tak lagi mengumpulkan makanan. Mereka duduk nyaman di dalam rumah yang hangat sambil menikmati makanan yang berlimpah. Sementara itu, tetangga mereka, si belalang, hanya bisa diam menyesali nasibnya karena tidak memiliki makanan sedikit pun. Ia sedih dan kelaparan. Saat belalang terbaring lemah tak berdaya, datanglah kawanan semut ke rumahnya. Hai belalang, kami membawakan banyak makanan untukmu. Belalang terkejut dengan kedatangan kawanan semut baik hati tersebut. Apalagi mereka membawakannya makanan yang lumayan banyak. Terima kasih ya semut. Aku berjanji, esok akan giat bekerja dan tak bermalas-malasan lagi. Sudah, tak usah bersedih. Ayo kita makan bersama. Begitulah cerita kawanan semut yang rajin, baik hati serta suka berbagi, dan si belalang yang menyadari bahwa kemalasan akan merugikan diri sendiri. Nah, bagaimana adik-adik setelah menonton videonya? Apa yang bisa didapat dari video itu? Sepertinya Mumu tahu, Kak. Apa tuh, Mu? Mumu tahu apa mengenai video itu? Nah, menggunakan waktu dengan bijak. Nah, betul, menggunakan waktu dengan bijak. Nah, bisa dilihat adik-adik tadi setelah menonton video, semut menggunakan waktu dengan bijak, yaitu mengumpulkan makanan. Sedangkan belalang menggunakan waktunya untuk bersantai-santai. Nah, pada akhirnya semut yang telah mengumpulkan makanan tidak kesusahan ketika musim hujan dan tidak terdapat makanan. Tetapi belalang yang bersantai-santai pada akhirnya mengalami kesusahan dan kelaparan karena musim hujan ia tidak mempunyai persediaan makanan yang cukup. Ketika kita membaca firman Tuhan, yuk dibuka lagi yuk Alkitabnya, Efesus 5 ayatnya yang ke-15 sampai 16 ya. Disebutkan dalam Alkitab tertulis bahwa kita harus menggunakan waktu dengan sebaik mungkin. Kita harus menggunakan hati kita dalam berpikir, bertindak, dan berkata-kata. By the way, adik-adik udah tahu belum apa artinya arif? Arif itu orang kan, Kak? Bukan orang yang namanya Arif. Arif itu artinya bijaksana. Bijaksana yaitu berpikir sebelum bertindak, memikirkan apa yang terjadi ketika ia berbuat sesuatu. Nah, bagaimana sih cara menggunakan waktu dengan bijaksana? Menggunakan waktu dengan bijaksana yaitu bisa dengan menghargai waktu itu sendiri, karena waktu itu adalah pemberian Tuhan. Kita juga harus merancang segala sesuatu
dengan sebaik mungkin untuk mengisi waktu. Semisal ketika jam sekolah, pasti dong sekolahnya online kan semuanya. Iya kak, bener kak. Cuma di rumah. Nah, tapi selama jam sekolah, adik-adik harus belajar loh ya. Bukan ketika jam sekolah dan tidak diawasi guru, adik-adik malah bermain, bukannya belajar. Nah, ketika di rumah, adik-adik bisa belajar membantu orang tua, seperti menyapu, membereskan mainan, dan membersihkan tempat tidur. Main juga boleh loh adik-adik, tapi harus ingat kisah belalang. Ketika belalang lupa waktu, justru ia bersantai-santai. Pada akhirnya, dia justru dirugikan oleh tindakannya sendiri. Sama seperti ketika bermain. Ketika adik-adik bermain, lupa belajar. Nah, justru pas ujian, adik-adik tidak bisa mengerjakan dengan maksimal. Jangan lupa, adik-adik juga harus bersyukur ya. Karena ketika sudah diberikan waktu oleh Tuhan, merupakan sebuah anugerah Tuhan. Karena ketika adik-adik bersyukur dan menggunakan waktu dengan bijak, pasti nantinya hasilnya yang didapat juga baik. Bener deh, pasti tidak mengecewakan loh ketika adik-adik itu menggunakan waktunya dengan bijak. Nah, itulah firman Tuhan pada hari ini. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Dadah. Sampai jumpa lagi ya. Sampai jumpa teman-teman. Nah, setelah kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita tutup dalam doa. Jangan lupa lipat tangannya ya adik-adik. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau telah membimbing kami dari awal firman hingga akhir. Tuhan berkati firman yang telah disampaikan oleh Kak Sema dapat berguna untuk kehidupan adik-adik di rumah dan sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin.
Yesus memberkati di setiap hari. Dadah. Teman-teman, selamat hari Minggu, sehat selalu ya. Dadah. Halo teman-teman. Bagaimana kabar kalian hari ini saat sekolah minggu? Tetap semangat ya, walaupun di rumah aja. Oh, apa kabar? Terima kasih. Hai teman-teman, apa kabar? Aku kangen sekali dengan teman-teman. Semoga sehat selalu ya. Selamat hari Minggu teman-teman, Tuhan Yesus memberkati. Sehat selalu ya. Dadah.